Salam, salam sehat, dan salam jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi remah-remah sabda Tuhan yang terinspirasi dari bacaan Injil Matius, bab 19, ayat 3-12. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudara, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan keseharian kita melihat ada begitu banyak rupa-rupa panggilan yang bisa kita pilih dan kita jalani. Ada yang memilih untuk menikah dan membangun keluarga. Ada juga yang memilih tidak menikah, lalu menjadi biarawan-biarawati, menjadi imam, atau mengabdikan di hidup semata-mata untuk melayani Tuhan dan sesama. Semua pilihan itu baik adanya dan direstui oleh Allah. Dan yang pasti, setiap pilihan itu memuat hak dan sekaligus tanggung jawab bagi siapa saja yang memilih panggilan tersebut. Tidak dapat disangkal juga bahwa setiap panggilan juga memiliki tantangannya tersendiri, baik dalam hidup berkeluarga
maupun dalam hidup selibat, ataupun dalam panggilan hidup lainnya. Ibu bapak, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita tadi mengisahkan tentang bagaimana Yesus menekankan hakikat perkawinan yang tak terceraikan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius bab 19 ayat 6. Apa yang ditegaskan Yesus ini tentu memiliki alasan, yakni adanya ketidaksetiaan yang terjadi dalam diri suami dan istri. Ketidaksetiaan ini dilatar belakangi oleh ketegaran hati yang berasal dari setiap orang, termasuk seorang suami maupun seorang istri. Alasan inilah yang kemudian menjadi tanda bahwa pilihan hidup perkawinan juga memiliki keterbatasan dan ketidaksempurnaan, sebagaimana seperti pada pilihan-pilihan hidup lainnya. Ketegaran hati yang melahirkan ketidaksetiaan ini menjadi masalah utama bagi semua orang, sehingga banyak orang menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Dewasa ini, perihal tentang ketidaksetiaan menjadi awal mula terjadinya kehancuran dalam hidup berkeluarga maupun dalam pilihan hidup lainnya. Ibu bapa, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Ketika kita sudah menentukan sebuah pilihan, kita harus berani untuk menjalankannya dengan sepenuh hati. Jangan kita menduakan atau kita menggandakan pilihan hanya untuk mewujudkan egoisme kita semata. Yesus melalui warta Injil suci hari ini mau mengingatkan kita bahwa terhadap setiap pilihan hidup, baik hidup perkawinan maupun hidup selibat, kesetiaan menjadi hal yang urgen atau penting. Kesetiaan menjadi dasar dan kekuatan bagi setiap pilihan hidup. Bagi yang memilih hidup berkeluarga, setialah terhadap suami atau istrimu. Sedangkan bagi mereka yang memilih hidup selibat, setialah terhadap jubah putihmu dan setialah terhadap Tuhan melalui tugas dan pelayananmu sehari-hari. Jangan sekali-kali kita menduakan panggilan kita, sebab jika demikian, kedamaian dan keharmonisan akan menjauh dari kehidupan kita sehari-hari. Dan pada akhirnya, kita akan menjadi pecundang terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan yang telah memanggil kita. Mari kita merawat kesetiaan dan belajar untuk terus setia, sebab kesetiaan menjadi pendorong bagi kita semua untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.